Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Senyuman awal bulan. Senyuman bulan kasih sayang. Saya doa yang jomblo-jomblo bulan ini dapat pasangan. Ngapain ibu-ibu ikutan? Anak muda dong, ibu-ibu ngapain? Amin, gak bisa, udah punya sendiri di rumah, oke? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, orang-orang yang luar biasa, amin. Kenapa? Karena setiap saat senantiasa semangat mencari Tuhan, setia mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang saya sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saya saudara yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan. Kita buka Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 2 jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yuk, Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah ya, dan yang ayat yang kedua bagian awal dikatakan apa? Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya disclaimer dulu saudara, bicara tentang keselamatan Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita, katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan sudah saya terima. Amin. Tapi begini saudara, bicara tentang konsep keselamatan yang benar, jangan hanya sampai kita ambil setengah-setengah kebenarannya. Kenapa? Karena kalau kita ambil setengah-setengah bisa salah paham. Saya mau bilang saudara, keselamatan harus kita ambil secara utuh. Artinya apa? Keselamatan memang sudah Tuhan anugerahkan bagi setiap kita, tapi bukan hanya untuk diterima saja, tetapi juga harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, bukan cuma diterima. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Filipi 2 ayat 12, sama-sama. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan apa? 3, ya. Hai, kamu senantiasa taat, karena itu apa? Tetaplah kerjakan. Sama-sama bilang sama saya, keselamatan harus dikerjakan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita tidak kerjakan, keselamatan bisa hilang. Kok bisa Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, keselamatan itu memang ada untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak jaga dengan baik, kalau kita tidak kerjakan keselamatan itu saudara, saya mau bilang saudara, itu bisa hilang daripada kita. Memang tetap ada di dunia ini saudara, tetapi ketika kita tidak jaga dengan baik, hilang daripada kita. Ketika pengangkatan itu terjadi, kita bisa akhirnya menjadi orang-orang yang tertinggal. Analoginya begini saudara, handphone ini saya analogikan sebagai keselamatan. Diberikan kepada saya dengan cuma-cuma. Tapi kalau saya tidak jaga, saya lepas sembarangan. Pertanyaan saya, masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Masih ada nggak di dunia ini handphonenya? Masih ada. Masih di tangan saya atau tidak? Tidak. Jadi ketika pengangkatan terjadi, saya tidak memiliki keselamatan itu saudara. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, keselamatan harus dikerjakan. Sama-sama bilang sama saya, harus dikerjakan. Amin. Dan salah satu cara mengerjakan keselamatan adalah dengan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Sama-sama bilang sama saya, ke arah yang lebih baik. Amin. Dan itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini saudara dalam judul khotbah perubahan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan. Sama-sama bilang sama saya, berubah. Dan sub judulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya
dalam mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, subjudulnya adalah perubahan dalam kehidupan orang percaya dalam mengerjakan keselamatan. Doa saya melalui firman Tuhan, hari saudara dan saya tahu dan akhirnya mengerjakan keselamatan itu kapanpun waktu Tuhan, kita akan terangkat dan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, perubahan apa yang harus kita lakukan atau terjadi dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya dalam rangka mengerjakan keselamatan? Yang pertama saya mencatat adalah perubahan hidup atau pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, perubahan hidup. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Balik lagi Roma 12 ayat 1 sampai 2. Sama-sama kita baca. 3, ya. Karena itu demi kemurahan Allah aku sebagai apa? Persembahan yang hidup. Sama-sama bilang sama saya, yang kudus. Sama-sama bilang sama saya, yang berkenan kepada Allah. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam pertobatan. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang... Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, apa yang harus kita lakukan dalam konteks perubahan mengerjakan keselamatan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama, senantiasa berubah ke arah yang lebih baik dalam konteks hidup dalam pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Amin. Jangan sampai saudara saya bilang gini, oh Pak Pendeta, saya sudah hidup sempurna Pak Pendeta, saya orang yang sempurna, saya tidak butuh pertobatan. Justru ketika kita merasa sempurna tidak butuh pertobatan, saat itulah kita butuh bertobat saudara. Kenapa? Karena itu kesombongan rohani saudara. Dalam kehidupan setiap kita, siapapun kita bisa sangat mungkin melakukan kesalahan, sadar nggak sadar. Siapapun saudara mau orang Kristen ke, saudara mau pelayan Tuhan ke, saudara bahkan pelayan mimbar sekalipun, namanya manusia, sangat mungkin melakukan yang namanya kesalahan. Makanya penting bagi setiap kita untuk senantiasa mengevaluasi diri kita. Apakah ada yang salah dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatanku. Dan akhirnya apa? Selalu hidup dalam pertobatan. Makanya Ibu Gembala Sidang selalu bilang begini saudara, pertobatan itu setiap hari. Karena setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita. Jangan anggap remeh. Jangan sampai saudara dan saya akhirnya apalagi hidup dengan sengaja dalam dosa saudara. Saya mau bilang kalau kita hidup dalam dosa, sekalipun keselamatan sudah Tuhan anugerahkan, kita bisa kehilangan keselamatan itu saudara. Katakan amin dulu. Pak Pendeta, khotbahnya keras banget hari ini. Gak apa-apa. Saya percaya saudara dewasa rohani. Amin. Amin. Karena betos itu saudara, B-nya itu bertumbuh. Yang lain saya belum kepikiran saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ya jangan akhirnya dosa jalan terus. Ke gereja sih ke gereja, tapi dosa jalan terus. Ada seorang hamba Tuhan, John Wesley, bilang begini saudara. Ini kalimat yang menampar banyak orang Kristen. Dia bilang begini, iblis tidak peduli jika kau pergi ke gereja selama kau tidak... Sekali lagi, iblis tidak peduli kau pergi ke gereja selama kau tidak. Kenapa? Karena iblis tahu selama kau bikin dosa terus tidak bertobat, ujung-ujungnya kau akan menemani dia di neraka saudara. Jadi sekalipun saudara ke gereja dari pagi sampai malam, sampai orang pikir kau koordinator Tiberias, tapi kalau dosa jalan terus, iblis nggak ganggu. Teman iblis bilang begini, lu kan nggak ganggu dia. Woi, santai kawan. Nanti juga dia masuk neraka. Iya. Saya mau bilang saudara, tanpa pertobatan tidak ada keselamatan. Katakan amin. Yesaya pasalnya yang ke 30 ayat 15 bilang begini saudara. Sebab dengan bertobat dan, sekali lagi saudara, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan apa? Sama-sama bilang sama saya dengan pertobatan. Sama-sama bilang sama saya dengan tinggal dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, di situ ada keselamatan. Artinya kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, tidak ada keselamatan. Makanya hati-hati saudara. Jangan pikir, oh Pak Pendeta saya sudah Kristen. Bahkan di KTP saya bukan Kristen. Kristen. Saya mau bilang saudara, agamamu tidak menyelamatkanmu. Yes. Nggak apa-apa, keras-keras nggak apa-apa. Saya belajar di Gembala Sidang, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saudara ke gereja, mohon maaf, gereja tidak menyelamatkanmu. Kalau dosa jalan terus, bikin dosa jalan terus. Saya mau bilang saudara benar.
Sekalipun hamba Tuhan, di mimbar sekalipun mempertobatkan banyak orang, kalau hidup dalam dosa, bisa-bisa nggak selamat, saudara. Kalau hamba Tuhan aja betul, kalau jemaat diem. Saya mau bilang saudara, benar. Karena ada banyak orang, rajin gereja, rajin, kelihatannya aktivis gereja. Tapi cuma hari Minggu saudara gereja, Senin sampai Jumat, antar anaknya ke sekolah sambil cari si gayung pink. Yang nggak tahu pasti nggak main TikTok ini. Makanya update dong. Saya aja update. Biar nggak kalah sama inang-inang betos. Shalom bapak-bapak. Hidup dalam pertobatan. Shalomnya banyak, aminnya dikit. Sekali lagi, shalom bapak-bapak. Hidup dalam pertobatan. Shalom ibu-ibu. Antar anakmu sekolah. Karena kuntilanak ada di mana-mana. Bahkan di sekolah anakmu bisa ada kuntilanak. Kalau dulu kuntilanak pakai baju putih, sekarang pakai baju pink. Shalom ibu-ibu. Hidup dalam pertobatan. Jangan pulang gereja gosip aja, gosip. Baru pulang gereja minyak urapan masih menetes sudah. Dan ketawa bu bertobat. Shalom anak muda. Hidup dalam pertobatan. Jangan baru keluar gereja udah jisamsu, jiwa sampai surga. Berapa kali saya ketemu di depan itu ya. Saya buka jendela, dia shalom pak. Saya janji keluar ini saya ketemu, saya suruh tim saya tabrak aja. Tabrak masuk. Lebih baik tubuhmu binasa daripada jiwamu binasa. Shalom anak muda. Kok ada suara oma-oma ya? Saya bisa membedakan mana anak muda, mana oma-oma. Suara oma-oma tuh ada suara-suara minyak kayu putih di lehernya. Shalom anak muda. Hidup dalam pertobatan. Jangan dengerin kata orang, lu tuh kan masih muda, nanti aja udah tua, udah mau meninggal, baru lu bertobat. Jangan tergoda untuk bilang, oh ya Pak Pendeta, saya kan masih muda Pak Pendeta. Nikmati dulu, yang memang enak, yang memang enak, yang memang asik. Hati-hati. Saya mau bilang ya, kita nggak pernah tahu kapan waktu Tuhan, amin. Ada orang 80 tahun masih sehat, masih fitness, masih sunbathing di Pantai Kuta, saudara. Ada orang 22 tahun, tiba-tiba udah innalillahi wa inna ilaihi, saudara. Saya mau bilang hati-hati saudara, tetap hidup dalam pertobatan. Supaya kapanpun waktu Tuhan sesuai dengan penglihatan gembala sidang, saudara dan saya terangkat ke sorga, pesta di sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam pertobatan. Ayat terakhir sebelum kita pindah ke poin yang kedua. Matius 7 ayat 21 sampai 23, saudara sama-sama. 3, iya, bukan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan sama-sama bilang sama saya yang hidup dalam pertobatan. Ayat yang ke-22 dikatakan apa? Pada hari terakhir akan ada banyak apa? Tuhan bukankah? Dan mengusir setan demi namamu dan? Ayat yang ke-23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyallah daripadaku kamu sekalian pembuat. Saya bukan nakutin. Tapi kalau masih di dalam dosa nggak akan selamat. Terima kasih buat yang depan yang sudah bertobat. Saya mau bilang saudara jangan main-main sama dosa, amin. Berjuanglah hidup dalam pertobatan. Kapanpun waktu Tuhan kita akan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu bertobat. Bilang sama yang ngomong lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya dalam rangka mengerjakan keselamatan? Yang kedua, perubahan kerohanian. Sama-sama bilang sama saya kerohanian. Sama-sama bilang sama saya spiritualitas. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Matius pasal yang ke-15 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita baca. 3, ya, bangsa ini percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah
Sekali lagi ayat 8 dan 9. 3, ya bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal ayat yang ke-9 dikatakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan saya mencatat di sini saudara, hati-hati terjebak dengan ritualitas. Sekali lagi, hati-hati terjebak dengan ritualitas saja. Jangan sampai saudara dan saya hanya sampai pada ritualitas saja. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, kalau hanya sampai pada ritualitas saja, tidak mencapai yang namanya pertumbuhan spiritualitas, semuanya akhirnya bisa jadi sia-sia. Ada banyak orang menyanyikan lagu-lagu penyembahan tetapi tidak menyembah dari hatinya. Ada banyak orang rajin ke gereja tetapi tidak bertemu dengan Tuhan. Ada banyak orang menjadi pelayan Tuhan tapi hidupnya nggak dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang menyampaikan firman tapi hidupnya nggak hidup dalam firman. Saya mau bilang saudara, kata Alkitab bilang apa ayat yang ke-9? Percuma. Sama-sama bilang sama saya, percuma. Karena begini saudara, boleh munculkan bicara tentang ritualitas. Sebenarnya ritualitas itu baik, asalkan apa? Tercapai tujuan dari ritualitas adalah pertumbuhan secara spiritualitas. Artinya kerohanian kita ngalamin pertumbuhan saudara. Tapi sayangnya ada banyak orang zaman sekarang, ritualitasnya tidak menghasilkan pertumbuhan spiritualitas atau kerohanian, malah justru akhirnya jadi rutinitas semata. Makanya ritualitas yang tidak ngalamin spiritualitas akhirnya hanya jadi rutinitas. Akhirnya ada banyak orang ngalamin kekosongan, ada banyak orang ngalamin kehampaan. Ada banyak orang akhirnya bilang begini, Pak Pendeta, saya udah ke gereja tapi saya nggak rasa apa-apa. Saya udah ke gereja, saya udah berdoa tapi nggak ada rasa apa-apa, hampa Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, itu tanda spiritualitasmu, rohanimu tidak ngalamin pertumbuhan saudara. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ke gereja tapi rohaninya nggak bertumbuh. Ada banyak orang ke gereja tapi hanya sekedar hadir sebagai sebuah tindakan ritual tapi nggak ngalamin pertumbuhan kerohanian. Ada banyak orang ketika dia nyanyi puji-pujian, dia nyanyi penyembahan tapi cuman sampai dinyanyi saja, nggak dari hatinya. Ketika pujian penyembahan getar sih getar dia saudara, getarnya ada tapi hatinya nggak sampai ke Tuhan saudara. Getarnya memang mantap, sampai orang lihat, wih, penuh urapan. Tapi hatinya nggak ke Tuhan. Hati dan pikirannya makan apa hari ini. Saya baru lihat di depan ada restoran Batakaro campur Manado, darah Yesus. Pertemuan yang sangat luar biasa, saudara. Saya pastikan ada babi di situ, saudara. Saya mau bilang ya, ada banyak orang doa sih doa, tapi mohon maaf doanya cuma sampai di mulut, hatinya nggak ikut berdoa saudara. Ada banyak orang fokus, wah doanya sih luar biasa kalau dia berdoa memang Tuhan anugerah kebaikanmu, laksana gemuruh ombak di tengah malam. Kebaikanmu bagaikan angin di kala senja. Sampai malaikat yang lewat, kiu kiu. Tapi cuma sampai di mulut, hatinya nggak berdoa. Saya mau bilang saudara, esensi berdoa apa? Ketika hati kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi mohon maaf kalau bicara tentang nggak dari hati, hanya ritualitas semata, Alkitab bilang percuma. Nah, kata percuma bahasa aslinya saudara, itu punya makna sia-sia. Bahasa Aramaiknya Saimaito Saimasude. Arti Saimaito apa? Saimasude sama enggak? Percuma. Saimaito Saimasude. Marcel Simangunsong. Saya mau bilang saudara, ya, jangan sampai saudara dan saya hanya sampai di rutinitas semata saudara. Pastikan apa saudara? Hati kita ngalamin kedekatan dengan Tuhan. Karena gini, kalau hati kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan cuma sampai di ritualitas tapi sampai pertumbuhan spiritualitas, nggak akan ada kebosanan. Pernah nggak saudara nyembah Tuhan terus enak banget? Ketika saudara nyanyi, nyembah,
kayaknya full banget, kayak seperti tanah kering disiram air saudara, yang sampai mau berjam-jam kayaknya pengen terus saudara. Itu tanda kerohanian kita ngalamin pertumbuhan saudara. Sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk selalu kita ngalamin perubahan secara spiritualitas, ngalamin pertumbuhan secara rohani. Supaya apa saudara? Hati kita semakin mendekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, spiritualitas itu penting. Bertumbuh secara kerohanian. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita dalam rangka mengerjakan keselamatan adalah perubahan motivasi atau tujuan hidup. Sama-sama bilang sama saya, perubahan motivasi. Sama-sama bilang sama saya, tujuan hidup. Matius 6 ayat 33, sama-sama kita baca. 3, ya, tetapi sama-sama bilang sama saya, kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 14, sama-sama. 3, ya. Dan berlari kepada tujuan untuk apa? Yaitu panggilan dari Allah dalam, sama-sama bilang sama saya, panggilan sorga. Sama-sama bilang sama saya, tujuan saya adalah sorga. Amin. Dalam hidup, dunia penuh dengan hal yang menarik, penuh dengan godaan, penuh dengan distraksi. Makanya penting bagi setiap kita untuk selalu ingat tujuan kita. Tujuan kita adalah sorga, katakan amin. Karena gini saudara, kadang-kadang dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, ketika kita melangkah, karena dengan segala godaan distraksi, kadang-kadang kita sudah tidak menuju pada tujuan kita saudara. Tapi kalau kita ingat bahwa kita harus terus ngalamin perubahan secara tujuan atau motivasi hidup, kita akan tahu, oh tujuan saya sorga. Karena sorga yang menjadi apa yang Tuhan sediakan buat saya, katakan amin. Karena kalau tidak, kita bisa akhirnya berubah tujuan yang tadinya menuju pada keselamatan jadi menuju pada kebinasaan. Tapi dalam konteks bicara tentang tujuan ini saudara, pastikan saudara dan saya tetap injak bumi saudara. Maksudnya gimana? Ada banyak orang hari-hari ini saudara, tujuannya sorga baik, tetapi ngawang-ngawang. Tahu ngawang-ngawang saudara? Tahu ngawang? Yang ngawang tuh yang banyak bapak-bapak bingung. Mawang. Ngawang-ngawang tuh gini saudara, terlalu ngeroh, nggak injak bumi. Pernah ketemu dengan orang Kristen macam begitu saudara? Terlalu ngeroh, sampai lupa dia lagi hidup di dunia saudara. Aku nggak mau kerja, itu duniawi. Darah Yesus. Aku nggak mau berkarir, aku nanti berkarir di sorga saja. Hidup di hutan aja kau. Jangan sentuh handphone itu. Aku tidak mau sentuh handphone. Itu duniawi. Itu ciptaan manusia. Oh, Tuhan Yesus. Aku nggak mau tuh sentuh TikTok, Facebook, Instagram. Itu duniawi, sesat. Saya kan suka bikin konten Alkitab. Jadi firman Tuhan saya sajikan dengan begitu menarik supaya bisa menjangkau banyak orang. Akhirnya kemarin saya bikin satu konten yang dasar firman Tuhannya adalah apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya posting, saya kemas dengan point of view. Jika ada orang niat jahat, tetapi lupa siapa backingan kita. Maksud saya tuh, kalau orang punya niat jahat sama kita, dia salah orang. Karena backingan kita tuh Tuhan. Iya kan? Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kemenangan pasti jadi bagian kita. Saya kemas dengan lagu yang salah orang, kamu salah orang. Iya kan? Maksudnya sekali lagi, kalau Tuhan bersama dengan kita, kita pasti akan dimenangkan Tuhan. Tapi ada komen begini, pendeta kok model begini? Oh Tuhan. Tapi saya pastikan itu bukan jemaat kita. Kalau itu jemaat kita, mari kita baptis dia rame-rame saudara. Iya. Jadi dia komen begitu, tapi kan jemaat Tiberias kan nggak mungkin tinggal diam kan? Apa?
Jemaat Tiberias akan membiarkan pendetanya disikat. Jadi mereka sikat balik. Ada yang komen begini, ibu-ibu juga, sama-sama ibu-ibu nih. Ras terkuat di bumi. Maksudnya apa, Bu? Dia kan hanya membagikan firman Tuhan. Si ibu-ibu yang komen pertama itu bilang begini, firman Tuhan apa? Kayak kesurupan setan, darah Yesus Tuhan. Dari ketawanya kayaknya salah satunya pelaku di sini ya. Enggak ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, enggak gitu juga saudara. Kita masih hidup di dunia, amin. Jadi motivasi kita, tujuan kita adalah sorga. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita belajar dan lain sebagainya, tetap tujuan kita adalah sorga. Saya percaya begini, tujuan menentukan langkah, betul ya? Saya mau ke Jakarta sama saya mau ke Tambun, langkahnya beda, betul ya? Iya kan? Saya mau ke sorga dan saya mau tetap di dunia, pasti langkahnya berbeda. Ketika orang mau ke sorga, motivasinya sorga. Ketika bisnis gak mungkin aneh-aneh. Ketika bisnis usaha gak mungkin tipu sana tipu sini. Ketika bekerja gak mungkin sikut sana sikut sini. Ketika kerja gak mungkin korupsi sana korupsi sini. Ketika mau naik gak perlu jatuhkan orang. Amin. Disautin terus sampai lupa khotbah saya. Tapi iya kan, gak mungkin aneh-aneh saudara. Tetap dalam koridor firman Tuhan. Nah itulah harusnya yang kita ingat. Bukan berarti kita ngawang, tetapi tetap di dunia berkarya, tapi tetap dalam langkah yang benar koridor firman Tuhan. Supaya kapanpun pengangkatan itu terjadi, kita akan menuju pada tujuan kita, itu kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tujuan kita sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, perubahan apa yang harus terjadi dalam kehidupan setiap kita adalah karakter. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Ayat terakhir kita ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. 3, ya, barang siapa? Ia wajib apa? Sekali lagi 3, ya, barang siapa mengatakan bahwa dia ada dalam, sama-sama bilang sama saya, di dalam Kristus. Ia wajib hidup sama seperti apa? Kristus telah hidup. Kalau saya bilang saya pengikut Tuhan, artinya Tuhan ada di depan saya. Silakan, misalnya dia, misalnya Kristus, misalnya. Ya udah, cocok nggak cocok kita udah tahu nggak cocok. Anggap saja dia Kristus. Kalau saya bilang saya pengikut Kristus, saya memposisikan diri saya di belakang Kristus itu tadi. Dalam perjalanan kehidupan saya, yang nampak siapa? Saya atau Kristusnya? Yes. Walaupun dalam analogi ini saya tetap kelihatan karena dia terlalu slim fit, saudara, oke? Ya, karena seperti yang saya bilang, dia fitness cuma sampai di tahap daftar doang, saudara. Nah, mari kita tatap dia dengan tatapan penghakiman. Tapi kalau saudara berencana bikin dia malu, percayalah dia udah gak tahu malu lagi, saudara. Jadi sekali lagi saudara, jadi kalau saya bilang saya hidup dalam Tuhan, harusnya dalam kehidupan saya Tuhan yang nampak. Udah, terima kasih. Sampai situ saja. Alkitab ini, kalau saya taruh di dalam covernya, yang nampak Alkitabnya atau covernya. Begitu juga ketika kita bilang kita hidup dalam Tuhan, harusnya yang nampak karakter Kristus. Karena ada banyak orang Kristen, sekali lagi saudara, ngakunya Kristen, tapi orang gak lihat Kristus di dalamnya, saudara. Ngakunya sih Kristen, atributnya Kristen, salib sana sini, tapi orang gak lihat Kristus. Memang saya ingat yang di salib itu ada 3 orang. Kristus yang bertobat, satu gak bertobat. Nah, dia mewakili yang mana? Ada orang kadang-kadang, Tuhan, udah kayak toko buku Immanuel jalan kemana-mana, saudara. Tapi orang lihat, dia nggak lihat Kristus. Orang lihat dia kayak Yudas lama-lamanya orang ini. Iya.
Padahal orang di luar sana kan nggak lihat Alkitab kita, yang orang lihat karakter kita. Amin. Makanya penting untuk apa kita punya karakter Kristus. Karena sekali lagi karakter inilah yang akan menentukan saudara. Dan karakter inilah tujuan Tuhan. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang begini saudara. Roma 8 ayat 28 bilang, kita tahu sekarang bahwa untuk mendatangkan Allah turut bekerja dalam banyak hal. Saya mau bilang saudara, karena ada tujuan, bukan cuma sampai di kebaikan, tapi tujuan utama Tuhan ayat 29 adalah sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran. Jadi keserupaan itu adalah tujuan Tuhan. Saya kemarin saudara syuting bersama dengan beberapa tokoh agama yang lain. Ingat ya, syuting. Anak siapa ini? Lagi syuting juga dia. Ya, bercanda Tuhan. Nah, jadi saya syuting dengan beberapa tokoh agama lain, saudara. Kemudian ada muncul pertanyaan buat kita semua bahwa apa level tertinggi menurut agama masing-masing? Ternyata ada yang menjawab sorga, sorga dan sorga. Tapi kemarin ketika pertanyaan itu datang, saya diberikan hikmat oleh Tuhan begini. Sorga bukan kesempurnaan kita, saudara. Sorga bukanlah level tertinggi buat orang percaya. Kenapa? Karena sorga hanyalah tempat yang memang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Level tertinggi kita sebagai orang percaya apa? Keserupaan dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Sorga hanyalah tempat yang Tuhan memang sediakan buat kita. Tapi esensi sebenarnya dari saudara dan saya adalah keserupaan. Makanya Tuhan ketika menciptakan saudara dan saya pertama kali serupa segambar seperti. Oleh karena dosa merusak gambar diri kita, Tuhan mati di atas kayu salib untuk mengembalikan kita serupa segambar seperti. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat 29 bilang apa saudara? Agar supaya saudara dan saya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, kita harus punya karakter Kristus. Saya bicara ini saudara, bukan cuma buat saudara, buat diri saya sendiri juga. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Saya juga evaluasi. Jangan sampai saya tidak mencerminkan karakter Kristus. Ya. Mahatma Gandhi, ingat Mahatma Gandhi? Hampir jadi Kristen loh. Iya kan? Dia tertarik dengan kekristenan. Dia ke gereja. Tapi sayangnya ketika dia sampai di gereja, orang-orang di gereja itu tidak punya karakter Kristus yang penuh kasih. Dia diusir, gak dikasih masuk, saudara, hanya karena pakaiannya. Makanya dia bilang begini, saudara, satu statement yang sangat terkenal. Aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang Kristen. Karena orang Kristen gak seperti Kristus. Bahkan kalimat selanjutnya dia bilang begini, saudara. Jika kehidupan orang Kristen dalam teladan Kristus, seluruh dunia akan jadi Kristen. Cuman sayangnya mereka enggak. Saudara bisa bayangkan Mahatma Gandhi, orang yang dikagumi di India, kalau sampai dia terima Yesus, wow, negara sehebat, sepowerful, seberpengaruh India jadi Kristen, itu luar biasa. Itu revival yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan lagu Kuta Pandang, I Cikilarte, I tell you, Tumhere. Tolong, saya lagi serius banget ini, tolong ya. Iya kan? Yuk, jadilah teladan. Jadilah orang-orang yang mencerminkan karakter Kristus. Supaya apa? Melalui kehidupan setiap kita, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, milikilah karakter Kristus. Melalui kehidupan kita banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya, keselamatan sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tapi keselamatan harus dikerjakan. Salah satunya adalah dengan cara selalu memperbaiki diri kita, berubah ke arah yang lebih baik. Berubah dalam kehidupan, dalam konteks pertobatan.
berubah di dalam kerohanian kita, semakin melekat dengan Tuhan, berubah dalam motivasi tujuan hidup kita, dan berubah dalam karakter, semakin hari semakin serupa segambar seperti Kristus. Karena ketika kita lakukan semuanya, kapanpun waktu Tuhan, kita akan terangkat pesta dalam kerajaan sorga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.